Kisah Para Rasul 11 ayat 29-30. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus, saling membantu. Dalam pembahasan sebelumnya, ada seorang nabi yang bernama Agabus yang mendapat karunia roh menyatakan akan ada kelaparan yang besar. Mendengar hal ini, murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jika kita menghayati tindakan murid-murid ini, sungguhlah menggugah hati. Sebab tindakan ini adalah meresponi pernyataan Allah atau firman Allah melalui seorang nabi Allah. Saudara-saudara, ada contoh jemaat yang begitu murah hati, sehingga disebut jemaat yang kaya dalam pelayanan kasih. Jemaat itu adalah jemaat di Makedonia. Bacalah 1 Korintus 8 ayat 1-15. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, memberi lebih dari yang diharapkan. Saudara-saudara, tidak semua orang Kristen bisa melakukan seperti jemaat Makedonia dan jemaat yang ada di Antiokhia ini. Masih banyak yang bersifat egois dan mementingkan diri sendiri. Memberi itu bukan soal jumlah, tetapi soal hati yang mau berbagi. Hati yang telah diubahkan oleh Roh Kudus, sehingga ada yang memberi dalam kelimpahannya, ada juga yang memberi dalam kekurangannya. Memberi itu sebagai ungkapan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Memberi itu bukanlah seberapa besar, tetapi seberapa jujur dan apa motivasi kita memberi. Ingat, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi tidak bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat ini berbicara masalah kemurahan hati. Kata-kata Paulus berisi pengajaran yang paling lengkap tentang pemberian orang-orang Kristen yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Prinsip-prinsip yang diberikan di sini menjadi pedoman bagi setiap orang percaya dan jemaat sepanjang masa, yaitu 2 Korintus pasal 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Saudara-saudara, mari kita belajar dari jemaat Antiokhia dan jemaat di Makedonia yang sangat respon terhadap kebutuhan pelayanan, khususnya dalam hal membantu bagi mereka yang sedang dalam kekurangan. Mari kita kaya di dalam pelayanan kasih. HOR Ministry.